anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Miss Murni. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 bulan Juni. Tidak berasa ya anak-anak ya, tahun 2020. Nah, anak-anak gimana liburannya? Senang? Tetap di rumah ya. Nah, anak-anak, untuk minggu ini kita belajar dua tema. Tema yang pertama yaitu tentang air. Lalu tema yang kedua adalah udara. Untuk hari Selasa dan hari Rabu, Miss Murni dan Miss Wilan mengajar tentang tema air. Untuk hari Kamis dan Jumat, kita belajar tema udara. Nah, anak-anak, tema kita tentang air. Anak-anak, siapa di sini yang sudah tahu apa itu air? Nah, semua sudah tahu ya anak-anak ya. Air itu apa, bentuknya bagaimana, dan warnanya bagaimana. Dan Miss mau ajak anak-anak untuk mengetahui, mengenal beberapa manfaat atau kegunaan air di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tulisan air ya, Nak. A-I-R. Air. Nah, kira-kira kalau kita kasih di sebuah gelas seperti ini. Nah, anak-anak, kegunaan air itu banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Yang utama adalah air untuk manusia minum, atau kita menggunakan air untuk minuman supaya rasa haus, rasa capek, lelah kita terobati ketika kita minum air. Nah, anak-anakku sekalian, supaya anak-anak semakin jelas tentang tema kita, hari ini Miss Murni sudah siapkan air dalam sebuah gelas. Nah, ini air minum ya anak-anak ya, bukan air mentah, ini air yang sudah dimasak. Nah, anak-anak, Miss mau ajak anak-anak supaya anak-anak mau minum air putih yang banyak. Nah, seperti ini bentuknya. Beningnya anak-anak ya, jernih ya sayang ya airnya. Nah, seperti ini. Nah, warnanya seperti ini, putih bening. Lalu kalau airnya sudah masak, ini airnya hangat ya, tidak terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas, tenggorokan kita, bibir kita bisa melepuh, terbakar. Nah, ini airnya sedang hangat. Nah, Miss Muni suka air hangat supaya badan kita tetap sehat. Nah, seperti ini anak-anak ya. Di dalam gelas kita minum airnya. Ayo mari minum air putih supaya kita sehat. Tadinya Miss Murni haus. Nah, setelah minum air putih, Miss Murni semakin semangat, rasa hausnya terobati, rasa dahaganya terobati. Nah, itu tadi salah satu manfaatnya ya anak-anak ya. Air sangat berguna untuk anak-anak, untuk Miss, untuk semua orang di dunia ini. Nah, air selain untuk manusia minum atau untuk menjadi minuman, anak-anak, ternyata air itu berguna supaya kita menjadi bersih. Nah, anak-anak, kita harus mandi pakai air putih, air bersih, air di kamar mandi. Nah, anak-anak, nih Miss sudah keramas. Nah, kalau kita keramas, kita pakai air untuk keramas. Kalau kita mandi, kita pakai air untuk mandi. Lalu yang berikutnya manfaatnya itu supaya kita bisa masak mami papi, popo atau iinya, Miss juga masak menggunakan air supaya masakannya tidak gosong, supaya masakannya tidak terbakar. Bisa untuk masak nasi, masak sayur, masak lauk pauk ya anak-anak. Lalu banyak lagi anak-anak untuk mencuci piring. Nah, supaya piring kita bersih selesai makan, jangan lupa cuci piring ya anak-anak ya. Kemudian selain untuk cuci piring, buat apa ya kalau baju kita udah kotor? Ada yang tahu? Nah, pintar. Cuci baju ya anak-anak ya, supaya baju kita bisa digunakan lagi. Mami, papi, atau mbaknya cuci baju pakai air bersih. Nah, itulah manfaat air. Lalu supaya
rumah kita bersih, kita ambil air, kita ambil kain pel, kita harus mengepel lantai supaya lantai kita tetap bersih. Apalagi lagi wabah corona ya anak-anak ya, supaya kita juga bisa cuci tangan. Nah, sebelum makan jangan lupa cuci tangan pakai air bersih. Nah, air itu sangat penting ya anak-anak ternyata ya. Kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan air supaya manusia tetap sehat. Lalu tanaman juga butuh loh anak-anak, tidak hanya manusia, makhluk hidup, tanaman, binatang, manusia membutuhkan air. Tanaman membutuhkan air untuk kita bisa siram tanaman bunga, tanaman pohon, dan tanpa kita siram juga di bawah tanah ada air. Tanaman bisa serap melalui akar. Lalu hewan juga seperti gajah butuh air minum. Nah, semua binatang, semua makhluk hidup yang Tuhan Allah ciptakan menggunakan air bersih. Nah, itulah anak-anak garis besar tentang tema kita minggu ini tentang air. Air sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Anak-anak, penting ya dalam satu hari manusia, orang supaya sehat meminum atau mengkonsumsi air sebanyak paling sedikit 2 liter. Nah, anak-anak rajin minum air putih ya supaya kita tetap sehat. Nah, anak-anak sudah paham ya sayangnya tentang tema kita tentang air. Nanti habis belajar ini praktekin ya minum air putih supaya anak-anak tidak haus, supaya tidak sariawan, supaya anak-anak tetap sehat. Nah, kita lanjut lagi ya anak-anak ya pelajaran kita hari ini, yaitu bahasa, mengenal kembali huruf konsonan. Nah, anak-anak sebelum kita mengenal huruf konsonan, sebelum kita lanjut kepada huruf berikutnya, anak-anak Miss Moni ajak bernyanyi tentang lagu ABC. Sudah siap? Oke, Miss hitung ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekarang aku tahu apa itu ABC. Nah, anak-anak diulang lagi ya lagunya supaya anak-anak bisa ingat dan bisa mengenal huruf-huruf. Nah, anak-anak pintar masih semangat ya untuk belajar. Hari ini Miss ajak belajar bahasa seperti yang Miss katakan tadi. Nah, ambil buku PS bahasanya yang warna biru. Sudah? Lalu siapkan pensil dan hapusan. Anak-anak, Mami Papi boleh bimbing ya. Buka halaman 58. Di sana ada huruf K. Nah, di buku ini huruf K-nya kepalanya kurang panjang ya, tapi nggak apa-apa. Harusnya huruf K itu kepalanya lebih panjang, tapi karena ini hanya mengenal, jadi anak-anak pakai aja dulu bukunya. Nah, di situ ada gambar kaki, ada gambar apa lagi ya anak-anak ya? Kipas, kucing. Nah, ternyata hari ini pelajaran kita tentang mengenal huruf K. Coba anak-anak sebutkan mengenal huruf K. K, K, K. Nah, dibuka mulutnya ya sayang ya, seperti itu ya, K. Nah, anak-anak di sini Miss sudah gambar kaki, mewakili dari gambar yang ada di buku. Nah, kaki untuk berjalan ya anak-anak ya. Nah, tulisannya seperti ini. Inilah huruf K yang menjadi pengenalan kita hari ini. Ya, dari atas ke bawah lurus, panjang stop. Lalu kita buat dari samping miring ke bawah. Lalu miring lagi ke samping. Hop, kita buka mulutnya. K, seperti ini. Lalu, anak-anak, karena ini kaki, kita kasih namanya kaki. K-A-K. K-I-Ki. Kaki. Nah, ini anak-anak ya. Kita mau belajar tentang huruf K. Nah, anak-anak, di dalam buku PS bahasanya di sana ada garis putus-putus. Nah, Miss Muni sudah lengkapin punya Miss Muni anak-anak ya. Tolong tebalkan semuanya dengan rapi. Sudah? Seperti ini anak-anak ya.
Miss ulang lagi, ini dalam kotak. Dalam kotaknya. Ini contohnya. Lalu dari atas ke bawah lurus, stop. Lalu buat mulutnya seperti ini. Miring ke bawah, miring ke atas. K. Nah, di buku anak-anak seperti ini, garis putus-putus. Garis putus-putus. Ikutin ya anak-anak, titiknya dari nebelinnya adalah dari atas ke bawah. Stop. Lalu dari atas juga miring ke bawah. Stop. Lalu dari tengah ini kita turun ke bawah. Stop. Oke anak-anak, selamat bekerja. Anak-anak semangat ya. Lalu anak-anak nanti hasil kegiatannya, laporannya cukup anak-anak pegang seperti ini dan difoto oleh mami papinya. Berikan namanya ya.